Amsal 9 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Jangan mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang saat ini menjalani kehidupan dalam kebodohan. Menjalani kehidupan dalam kebodohan, tanpa berpikir panjang, tanpa berhikmat, tanpa mempertimbangkan dahulu, tanpa hitung-hitungan, menjalani kehidupan dalam kebodohan, ceroboh, tidak hati-hati, sembrono. Sudah tahu berbahaya, dia lakukan. Akhirnya mati. Ya kan? Seperti ikut balap liar. Kemudian naik angkutan bergelantungan. Begitu angkutannya menabrak lubang, dia terjatuh dan hancur seketika tubuhnya. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Sudah tahu barang itu berbahaya, tetapi masih dikonsumsi. Sudah tahu narkoba itu merusak jiwa, tetapi tetap dikonsumsi. Sudah tahu mengedarkan narkoba itu ancamannya berat, bisa sampai hukuman mati, tapi tetap dilakukannya. Itu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menghargai kehidupannya. Orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Pekerjaan dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri, padahal sebenarnya menempatkan dirinya dalam bahaya. Jadi orang-orang bodoh ini bisa mencelakakan orang dan mencelakakan dirinya juga. Itu orang-orang bodoh. Tidak memikirkan masa depan. Dia hanya memikirkan hari ini. Bagaimana dirinya disenangkan. Bagaimana keinginannya terpuaskan. Itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang melampiaskan kemarahannya dengan sesuka hati. Yang melontarkan kata-katanya tanpa berpikir panjang menyakiti orang lain. Akhirnya orang lain marah, dendam, membalas dendam, akhirnya nyawanya melayang. Ini orang-orang bodoh. Firman Tuhan berkata, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Hidup artinya kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Dengan baik, kehidupan berlanjut dengan baik, tanpa kebodohan. Kalau masalah kematian, semua orang akan mati. Tapi kalau kita menjalani kehidupan dengan baik, endingnya pun pasti akan baik. Tuhan akan pelihara orang itu. Hidup dalam kebijaksanaan, bukan dalam kebodohan. Dan ikutilah jalan pengertian. Ikuti jalan pengertian. Banyak belajar, banyak merenungkan, banyak memperhatikan, banyak menguji segala sesuatu. Belajar dari pengalaman orang juga bisa. Tanpa kita harus mengalami pengalaman yang bodoh, yang bisa menjatuhkan. Dengan kita melihat pengalaman orang, kita bisa belajar supaya kita jangan melakukannya. Tidak perlu harus kita lakukan. Rasa ingin tahu itu
ada baiknya kalau itu untuk kebaikan, tetapi untuk kebodohan itu rasa ingin tahu juga mencelakakan. Dia ingin tahu rasanya narkoba, ingin tahu rasanya pil-pil ekstasi, ingin tahu rasanya bagaimana kehidupan yang tak terkontrol itu, suka-suka. Itu rasa ingin tahu yang konyol, yang bodoh. Tapi kalau rasa ingin tahu untuk kebaikan, ingin belajar, ingin banyak hal, ingin banyak tahu tentang pengetahuan, tentang ilmu, itu bagus. Jadi firman Tuhan berkata, ikuti jalan pengertian. Belajar untuk memahami hal-hal di dunia ini agar bertambah hikmat, agar bertambah pengertian kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, memutuskan dengan baik, dengan benar, melakukan sesuatu dengan baik, bertindak dengan baik, berbicara dengan baik, berpikir dengan baik, memiliki pengertian yang benar. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Hati-hati dengan pencemooh. Tak perlu kita berusaha mendidik dia karena orangnya pencemooh. Nanti kita diserang balik karena dia memang pencemooh. Mungkin karena dia hormat kepada kita, segan kepada kita, dia iya aja ketika kita nasihati, ketika kita beri arahan, petunjuk, bahkan dengan niat memberi bantuan. Tetapi di belakang kita dia akan mengata-ngatai kita, mencemooh, menganggap kita itu salah, dia yang benar. Ya. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Niat baik supaya dia bagus, kita nasihati, kita ajari, malah kita dibenci. Dia tidak suka. Dia merasa engkau mencampuri kehidupanku. Apa hakmu mengajari aku? Siapa yang mengangkatmu menjadi pemimpin atas hidupku? Padahal kita hanya berniat baik, mengajari dia, menuntun dia. Tapi dia marah, dia benci kepada kita. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Begitu juga, orang fasik itu dia tahu sebenarnya kebenaran. Dia tahu apa yang benar, apa yang baik. Tetapi dia memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Dia tahu apa yang benar, apa yang baik. Itu orang fasik. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia memilih untuk menentang firman Tuhan lewat kehidupannya, perbuatannya. Itu orang fasik. Ketika kita nasihati dia, aku juga sudah tahu, katanya. Aku sudah nggak usah ajari aku sudah tahu. Sebelum kau jadi cicak, aku sudah jadi buaya, katanya pula. Wow. Sebelum kau ngerti apa-apa, aku sudah banyak tahu. Ini orang fasik. Siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Hati-hati. Hati-hati dengan orang fasik. Hati-hati dengan pencemooh. Hati-hati. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ketika kita mengecam pencemooh, dia akan benci kepada kita. Mengecam artinya teguran kita itu mungkin teguran keras, tapi tujuannya untuk kebaikan. Dia akan membenci kita. Tetapi ketika kita mengecam orang bijak, menegur orang bijak, maka ia akan mengasihi kita. Sebab dia bijaksana. Dia tahu apa yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi dia, untuk menghindarkan dia dari kesalahan, dari kejatuhan, kehancuran. Kita nasihati, kita tegur dia. Kalau dia orang bijak, dia pasti bersyukur. Dia akan menjadi teman baik kita. Dia akan mengasihi kita. Makanya perhatikan, kalau ada kita tegur, dia menerima, oh terima kasih, iya aku salah, makasih, aku akan perbaiki. Itu bagus. Itu orang bijaksana. Manusia tidak sempurna. Orang bijak pun bisa salah. Orang bijak pun bisa keliru. Ketika orang bijak kita nasihati, kita tegur,
dia akan menerima. Dia akan bersyukur kepada kita. Dia mengasihi kita. Karena dia tahu niat kita baik dan menghindarkan dia dari kejatuhan, dari kehancuran. Yang terakhir, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ya kan? Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ya. Dia orang bijak. Ketika kita nasihati, makin bertambah bijak dia. Makin banyak hal-hal yang baik yang dia dapat dari nasihat itu. Nasihat itu kan baik, petunjuk-petunjuk kebenaran, petunjuk yang baik, yang membangun, yang menolong, yang membantu kita, yang mencegah kita dari kejatuhan, dari kegagalan. Ketika dia menerima nasihat kita, maka dia akan semakin bijak. Tetapi pencemooh, orang fasik, wah, kita nasihati, kita tegur, kita kecam, wah jadi musuh kita. Ya. Berdoalah untuk orang-orang seperti itu. Bukan berarti mereka kita tinggalkan, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu, pencemooh, orang fasik, berdoalah. Tak usahlah dulu coba-coba menasihati, menegur, tak usah, nanti jadi lawan. Ya. Kecuali memang sudah terjebak dalam suatu masalah, ya mungkin kita harus keluarkan kata-kata bijak, kata-kata yang benar. Dengan harapan dia nanti merenungkan. Mungkin ketika kita sampaikan dia mencela, melawan kita, membenci. Tapi dengan doa kita, Tuhan akan jamah hatinya. Sehingga dia sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar. Yang kita lakukan itu untuk kebaikannya. Ya, bukan berarti juga kita meninggalkan mereka, tidak. Karena kita juga harus memberi pengaruh kepada dunia ini, khususnya orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa. Ya. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang benar ketika diajari, maka dia akan terima. Karena dia orang benar. Orang benar itu tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Jadi ketika nasihat yang baik kita sampaikan, ketika kita mengajarinya, dia pengetahuannya bertambah. Ya, puji Tuhan saudaraku, kita perlu bertumbuh dalam hikmat, dalam pengertian, dalam pengetahuan. Di dalam Kristus ada hikmat, ada pengetahuan. Tambahan ayat ke-10, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.